Let's go. Kita menuju ke game yang ketiga drafting. Berangkat. Wow, rame ya. Rame terus. Hari Jumat udah pada semangat ya untuk menyaksikan bagaimana perpindahan posisi dari klasemen apakah akan terjadi. Wah, di ini match menarik pertama? sih. Ini sangat menarik ya, karena kalau kita lihat dari minggu yang kedua, kan Onyx mainnya sekali. Ya. Jadi banyak yang melihat kan kalau misalkan emang Onyx ya baru 3 match, TLID udah 4 match, Dewa juga lagi kejar-kejaran poin. Betul. Sebenarnya emang lagi banyak yang kejar-kejaran poin juga dan emang sangat membutuhkan poin untuk minimal mempertahankan placement mereka dulu. Ya. Dan Soraya ternyata masuk dalam list banning bersamaan dengan Guinevere yang berarti ngebuka opsi pilihan tadi Eve. udah di ban. Tadi si Arlot masuk ya. Eve, Baxia, banyak sih sebenarnya. Tomo Marcel aja yang tutup. Marcel ditutup. Berarti first picknya mungkin dari Onyx bisa banyak nih optionnya. Langsung ke arah Eve Bisa atau- Kumar juga first pick. Ya karena kan tadi udah terlihat ya, Onyx udah langsung ngerespon dengan target ban apapun yang ngerepotin di game pertama gitu. Apakah Dewa akan melakukan hal yang sama dan ternyata Kalea masih ya, most ban hero. tetap dengan bayang-bayang hero-hero ini. Ya karena kan nge-force untuk purify juga kan dari Kalea. Perspectives expose the Marcel. same truth. 3, 2, tetap akan dibawakan oleh Keyboy berarti. lagi. Tapi jawabannya masih ada Valentina. Akan langsung diamankan kah? Aku lebih penasaran sih, apakah nanti pick ketiga dari Dewa akan menuju ke Harley? Karena Harley ini lumayan bisa buat ngejawab Marcel ketika Marcelnya mungkin out of position. Tapi pick 3 kali ya. Pick 3, pick 3. Jangan buru-buru banget. Ya makanya aku merasa kalau emang 2 pick atas malah bahaya buat Harley-nya karena nanti mungkin bisa dibayang-bayangi hero yang begitu kokoh di depan. Masih lu. Masih. Oh enggak, Suryo. Ternyata masih dengan 2 hero yang sama. Berarti di sini Coach Light beranggapan ya game tadi, game kedua, Mereka menang. mereka menang. Mereka masih pegang temponya. Emang ada misplay sedikit yang membuat Dewanya itu kalah. Iya. Wah ini adu ego di sini nih. Karena kalau kita ambil referensi ya Nevin ya. Iya. Dulu waktu coachnya itu bukan coach cewek, waktu masih coach Adi. Biasanya diadu nih. Draftnya kita samain. Oke. Kita adu. Mirip-miripin. Dimirip-miripin. Ini sama Sering- ya. Paling digantinya 20%, 40% doang. Heeh. Nah kita mau lihat nih sama coach cewek ini adu ego lagi nggak? Ternyata enggak. Langsung diubah playstyle-nya. Oke, diganti dengan Yuzong ya. Yuchong. Untuk ngerespon. Karena emang to be fair, early game mereka tadi sulit. Wah. Dan Dan Setien akhirnya bisa dimunculkan. Ini jawabannya juga masih ada 2 opsi sebenarnya. Ye, Valentina itu masih ada. Tapi kan setidaknya tadi mereka ada satu hal yang emang bisa nge-cover itu semua, Prof. Dan sekarang berubah lagi. iya. Iya. Jatuhnya nanti aku bakal expect hero-nya dari Kairi lagi-lagi tank jungle. Karena dengan ini otomatis Yuchongnya bakal megangin Suyo juga kan untuk dulu. Valen. Valen. Ya masih flex pick ya. Karena Valen di sini juga ya walaupun kita tahu sendiri teman-teman ketika dia ambil Fury of the Phoenix, itu ultnya lama sekali cooldownnya. Iya. Lama sekali. Bener-bener. Dan untuk ke arah banning, prioritas mungkin bisa mulai berasa ke arah jungler dan juga gold laner ya. Tapi Harley-nya di-ban dulu, Prof. Ya harusnya di ban. Dan masih di ban. Padahal kalau kita lihat dari komposisinya ya, Onyx kalau bawain Harley, ini berarti mereka bener-bener minim dari segi hero badannya loh. Ya, cuma ngandelin Yuzong. Marcel kan nggak terlalu tebel ya. Ya mungkin ada ekspektasi kali ya kalau misalkan nanti Onyx tetap bisa bawain fighter di gold lane. Makanya mereka expect ya udah Harley-nya band tutup aja, respect ya kan dengan play dari Kairi yang benar-benar fleksibel gerakannya seperti yang kita bilang. Dia dapetin level 4 cepat, tiba-tiba langsung ada di side lane, entah di EXP atau gold lane. Dan itu udah pasti langsung deadly magic, instant kill. Kalau maybe ada main Nissan Shin nggak sih, Bro? Maybe. Iya. Pertanyaan menarik. Karena- Saya buka dada dulu. Kalau misalnya Nissan Shin Dia- masih terbuka ini bisa banget dibawain sih. Dia ambilnya Cloud, Freya, so far, Oh, Kari. Freya. Berarti fighternya sebenarnya masih possible ya. Iya. Tapi bukan Freya mungkin karena Freya udah ditutup. Mhm. Karena kalau kita ngomongin secara individual terutama buat maybe ya karena mungkin so far kalau dilihat dari win rate cuma baru Freya-nya doang sih yang masih 100% dan sisanya barunya Karim yang paling terakhir. Yang tadi sempat kita ngomongin di ban terus, dibuang terus hero-nya. Karena untuk maybe dia baru ambil 3 hero, 3 kali pick Cloud dengan 66%. Kari 2 kali pick 50% win rate, Freya 2 kali pick 100% win rate. Target belakang. Oke. I will Menarik sih. choose my Yang own berarti akan path. ngebuka kesempatan untuk Nissan Shin sebenarnya kembali lagi muncul tapi untuk Onyx ya lebih besar kemungkinannya. Dan Arlot di sini di-ban juga. Kira-kira buka data. Kenapa? Kelihatan apa lagi dari data lagi? Dewa berarti berani loh, karena biasanya kalau kita ngomongin hero band, Heeh. count dari Dewa ini
ada 5 kali ban Marcel. Dan dia 2 kali lepasin berarti di sini kan. Iya ya. Oh iya bener juga Apa yang ya. mau dites sama nih Coach Light nih? Tes limit Marcel kah berarti? Karena aku geser kan, tadi full hero segala macem, hero ban paling atas Marcel. Konfirmasi dari Papulung 5 kali ban, Betul. Confirm. makanya Marcel. confirm. Jadi, Hero mid. jadi dengan melepaskan Marcel ini tes limit kah di MPL bang? Iya. Itu Atau dia. ya dalam seminggu ini mereka udah coba ya? menjawab ya. Iya, iya. Dan kayaknya sejauh ini jawaban yang selalu bisa mereka ambil adalah dengan Valentina juga. Mhm. Mereka samain bawain golden hour-nya dan ngebawain Harit. Kenapa pak? Keriting mata kalau lihat data. Nah, Magical. saya kalau nggak bawa ini pusing. Keriting mata lihat. Iya, iya, tapi Harit ya, hero yang tentu akan mencoba untuk menangin laning tempo juga karena berarti Dewa di sini ingin bermain mid game, nggak mau sampai yang di atas menit 18 terlalu lama. Tapi kalaupun emang nyampe menit 18, at least mereka punya Harit di sana dan Wow. Obsidian Lancelot. Wow. Wow, Obsidian muncul. Apakah di sini akan di-force untuk purify-nya karena kita tahu sendiri Hunt of Bone akan mengganggu pergerakan dari Mei. Oke. Atau ada last pick kejutan lagi nih. Karena kemarin udah ada referensinya. Dimana kalau Obsidia itu tertangkap dan Obsidia menangkap dengan Hunt of Bone, tangkap balik dengan adanya Odette. Dan kita tahu Okta juga pernah mainin Odette. Berarti Valentinanya udah fix di area XP. Masih flex. Masih flex juga. Masih flex juga. Aku ngerasa lebih suka Valentina taruh di area mid terus ambil yang lebih tebel lagi di Terus XP. terus Ken akan buat hal yang berbeda lagi ya. Iya, inisiasinya. Aduh tapi udah ada Hunt of Bone, Kin gak bisa pakai hero yang punya disability. Ah. Itu minusnya. Oke. There you go, Oh, Odette. Deret. Thanks to referensi lagi-lagi dari Profesor X Chapter yang memunculkan Wow. ketika emang kalau misalkan ada Obsidia bisa loh dijawab kalau emang Obsidianya pakai Purify. Kalau Obsidianya Flicker, beda cerita tentunya. Oke, menarik nih dari segi drafting yang dibawakan karena ini adalah game penentuan juga. Apakah klasemen akan sedikit bergeser untuk kedua belah tim karena dari Dewa mereka udah pegang 1 poin sama halnya dengan Onyx dan dengan draft yang menarik Odette di last pick. Apakah hasilnya sama Waduh, ini yang dengan menarik Odette ya. sebelumnya? Karena ternyata dengan beberapa referensi pick yang mirip dengan game yang kedua, Hah? gameplaynya langsung berubah. Dari Onyx-nya berubah, dari Dewanya juga kayak langsung beradaptasi dengan hal tersebut. Iya. Makanya siapa nih yang paling bisa menjawab untuk game yang ketiga? Meskipun sama-sama menggunakan Marcel buat Onyx, terus juga sama-sama menggunakan Suyo bersama Glue dari Dewa. Tapi dengan 3 pick terakhirnya jelas akan berbeda dan ini magical damage yang banyak banget ya dari Dewa berarti Prof. Ya ampun itu. When ya MPL Den katanya. Nih laki-laki banyak nih, lihat tuh. Tuh, Masa sih nggak ada yang peka? Mana tahu kenalan ntar kan Kenapa bisa. sih cowok nggak pernah peka? Apa? Kenapa nggak pernah peka? Gak usah nyala-nyalain mulu lu ya ke cowok. Kita kadang bukan nggak peka nih, Vi. Tapi? Kita tuh tahu diri. Oh. Kalau kenalan tuh takutnya kayak dibilangnya itu gitu kan. Itu kayak, ini siapa gitu. Ya wes, kalau begitu siapa yang akan memenangkan pertempuran game yang ketiga? Mana suaranya? Let's go. Let's go. Let's go ke dalam Land of Down dengan beberapa hal ya yang sudah mulai terjadi di mana pressure dari Suns bersama Keyboy ini akan cukup terasa di area mid lane. Clear power mungkin nggak terlalu besar tapi secara area Setian juga nggak bisa di underestimate sama sekali. Bawain karena Impure Rage dari Emblem juga Prof. Ya, dan Inspire seperti biasa ya karena ada ya, efek dari Manregen. Dan lagi-lagi Keyboy pakai emblem tank ya untuk lebih aman aja. Karena kita tahu sendiri bagaimana sulitnya bertahan dengan menggunakan Marcel. Yep. Oke. Langsung rotate loh. Ludwig? Cuman. Aman. Oke, tapi emang yang harus diharapkan dari game ini adalah buat Onyx, Keyboy harus benar-benar aktif ya buat bisa ngejangkau ke bagian belakang. Bedanya kalau misalnya berhadapan dengan Parcel tuh bisa sampai dalam, tapi kalau sama Odette susah nggak Prof? Wah kalau ngomongin laning sih udah pasti agak sedikit repot ya buat Odette-nya ya. Karena Odette bukan tipe yang emang benar-benar bisa pukul-pukulan apalagi sama Cetian. Kalau Cetian kan emang jatuhnya dia lebih bisa jaga posisi juga di belakang. Oke, dan di crack biasa dan Kin menjadi korban. Petrify ya? Movement yang bagus banget karena emang tahu ya bagaimana dengan Kin yang mungkin udah keluar flicker juga. Timingnya juga pas karena dia terlalu out of position. Oke, 1 lawan 2 tapi Dolin lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ya, definisi dewasa, tidak terlalu Yap. memaksakan juga dan Oke, 1. Wow, Phantom besok hujan deh. Hei, Kairi. What? Menjadi sebuah kerugian untuk kali ini bahkan barusan. Swansong terlihat. Swansong untuk menghindari Fury of the Phoenix menarik ya. Yap. Karena kita tahu sendiri
yang bisa menjawab Odette adalah efek knock up airborne. Dan barusan Hand of Bone-nya miss. Kelra pun join. Maka untuk sekarang Lutfi-nya bisa kan Lutfi-nya bertarget satu terakhirnya Lutfi. Masih sempat untuk bisa kabur, masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara Kid juga ingin menyelamatkan dirinya. Tapi masih ada Kairi tadi yang mencoba untuk bisa mengejar. Dan untuk sekarang malah beban kehidupannya ditambahkan oleh Mueza. Mueza kabur, lari, mau lewat mana? Walah malah kejebaknya. Senyum dulu dikit dan selesai. Patrick, aduh lucu banget ya melihat ekspresi dari Glue. Tapi ini malah jadi sebuah kerugian buat Dewa. Karena kan sebenarnya tadi Kairinya udah tumbang dalam momen turtle terbuka, Prof. Ya udah pasti ya, yang Kak Pabulung bilang tadi Patricknya cuma tersenyuman. Iya. Senyuman yang berubah jadi saldo GoPay tentunya. Waduh. Wah ini, tapi balik lagi ya, Onyx walaupun mereka tadi kehilangan dari segi turtle objektif, seperti biasa mereka menukarkan dengan point kill. Dan bahkan Lutfi nggak tumbang itu udah menjadi keuntungan. Karena nanti dari pergerakan EXP-nya, Kin tetap akan sedikit tertinggal di sini. Lutfi yang akan tetap sedikit diunggulkan. Jadi mungkin mereka tetap menang dari satu lini. Dan bahkan tadi kalau yang cukup mengejutkan Kelranya yang datang duluan, dibandingkan dengan Maybe yang kita expect Maybe-nya bakal benar-benar lebih cepat hadir kan untuk setup objektif. Tapi itu belum sama Maybe. Jadi mungkin kita expect-nya nanti di turtle yang kedua baru mereka akan bergerak bersamaan. Betul, secara damage ya yang nanti harus diharapkan dulu nih dari Dewa. Karena tanpa adanya Maybe untuk penyampaian damage-nya nggak akan terlalu maksimal. Dan untuk teman-teman dari Onyx, cara mereka tarik ulur tadi juga jadi satu plus poin buat mereka. Yang akhirnya malah memancing poin eliminasi tambahan. Sejauh ini udah ada 2 total poin eliminasi. Tapi bedanya sekarang Lutfi udah mulai ke pressure. Beda nih, di awal dia dapetin kill. Ya mereka pengen force untuk, kita tahu sendiri ya, Black Dragon Form-nya. Karena ketika nanti ada turtle objektif dan Lutfi punya Black Dragon Form, udah pasti banyak banget yang bisa ditarget sama Lutfi. Terutama mungkin buat Okta, karena di sini kan tentu ada banyak gangguan ya untuk Swan Song-nya. Maybe di game ketiga baru menyentuh di atas 100 loh. Tadi di bawah 100 terus loh. Iya, kecuali pas Net-nya. interview. Hah? Interview tadi 100. Oh lebih deg-degan juga? Iya 100-an. Kok kayak gitu ya bro? Laning nggak masalah, interview masalah berarti. Iya, dan sekarang setup ke area turtle akan segera dilakukan ya. Penentuan dari para heart rate, para player nih. Apakah bisa tetap santai karena Black Wah, Dragon Form? ada 2 naga viral 40 detik kita lihat sesaat lagi. Namun untuk sekarang telah terjadi pertempuran dia karena sekarang Kin mencoba untuk bisa kabur itu terakhirnya. Dan Kinnya berhasil tertangkap basah. Kin gagal untuk bisa pulang sementara Maybe-nya masih menari di atas Zaman Force. Mencoba untuk bisa menyelamatkan diri masuk ke minor turret-nya dan sekarang 4 player dari Onyx berjalan bersamaan untuk bisa pulang. Berbagi turtle pada akhirnya 1 berbanding 1, tapi ada 2 pemain yang tadi bisa dihilangkan dari Dewa United. Apa yang terjadi, Prof? Ya udah pasti ya, Hand of Bone targeting ke Kin tadi. Naganya ditempelin sama Obsidia, jadi damage yang diberikan tentu bakal menuju ke arah sana. Tapi yang paling menarik dari Onyx-nya adalah ini turtle kedua yang kita expect-nya Dewa yang bakal menangin dari turtle-nya, fight-nya juga karena bawa Harith. Ini jadi imbang tiba-tiba. Karena emang targeting dari Onyx-nya benar-benar terbagi dengan manis sekali dan Kelra dapat 1 assist on the way mungkin ya. Dia kayaknya mau langsung menuju ke Sky Pierce dari Windtalker sebagai item pertama tadi. Ngomongin Sky Pierce, Dolin juga langsung Sky Pierce loh, Bro. Ya langsung. Karena dia udah tahu nih, dia nanti bakal jadi eksekutor aja. Mungkin kalau kita refer dari MPL Philippines kan ada dari AP Brand, James Punks yang dimana dia selalu nge-build untuk Sky Pierce ini menjadi salah satu item core-nya, item utamanya. Jadi Dolin mencoba untuk mengikuti tempo tersebut karena kalau misalkan udah bener-bener spike nih untuk Sky Pierce-nya, itu nge-kill tuh bener-bener enabling on eye gitu. Iya sih, ini Cepat emang kedipan mata. draftnya enak banget nih kalau misalnya bisa dapetin damage dealer yang maksimal. Lihat Santai Dolin, santai. Dolin lagi farming doang kok. Mau nyusul Nino. 146. Kejar-kejar nama Nino. Tapi emang pressure-nya kerasa banget dari Onyx. Oke, dan itu dia no point dari Connect untuk kali ini bisa kan dia pergi dan tidak bisa Kin. Kin tertangkap basah. Ya, 4 player. Bahkan ya wajar ya bisa dibilang dengan 4 player yang melakukan punishment di area top lane. Tapi ada trade setidaknya di bagian bawah. Skyper juga udah dipegang sama Kelra. Dan sekarang baru nih mulai berbahaya. Karena kedua belah gold laner akan join di perebutan turtle selanjutnya. Oh wait, Dolin baru saja menggunakan retribution-nya. Tapi Kairi kayaknya bakal lebih megangin dulu untuk Onyx ya berarti. Dari area turtle-nya. Mau tarik ulur kah? Mereka Tarik akan ulur lama kan. sini 20 detikan. Oke, waktunya Di bawah cukup lama jauh tuh. sih. Ya, cuman ya untuk zone out masih ada Mueza. Ada Maybe juga yang sekarang udah ikut ke area team fight. Bahkan ngebuat dari Kiboy sedikit kewalahan nih. Wow, Kiboy harus pulang kah? Sekitar 5 detik lagi aja Retribution sudah ongoing tapi Muezanya berada di bagian belakang Mueza satu yang terakhir. Solo kill Mueza. Wow, didapatkan oleh Kairi.
dan nggak mau ngebuka flicker ya bagi seorang Mueza masih ditahan. Tembakan tuh sekarang zaman Force-nya. Dan sekarang turtle-nya berhasil tetap diamankan oleh Kairi. Ada satu pergerakan dari Black Dragon Form yang akan landing di area mana Lutfi-nya tadi mendorong mundur ke arah pemain-pemain dari Dewa masuk ke area defensifnya. Sementara sekarang Purple Buff berhasil diambil juga. Wah ini udah mulai ofensif sih. Outer Threat mid lane akan menjadi target selanjutnya. Wah itu dia Fury of the Phoenix ya. Udah usah dikeluarkan pula. Sementara coba lihat apa yang terjadi. Oktanya down. Muezanya baru hadir. Udah masuk ke dalam satu golden hour yang sangat-sangat tidak dia inginkan. Nah itu tuh contoh golden hour ya Prof. Yang akhirnya buat nge-zone out doang. Itu dia, tutup lini belakangnya biar backupnya nggak bisa nge-cover teman-temannya yang tertinggal di belakang sana. Jadi Lagi-lagi di screen lagi, tapi ini cuma Keyboy flicker aja. Dan bakal kabur tentunya dengan tracking shot karena itu dia movement satu-satunya dari Marcel. wah, 4.000 gold lead dari Onyx. Ini udah menandakan kalau early yang mereka jalankan terpunish dengan baik. Eksekusi dengan baik juga. Kelrannya juga nggak terganggu. 1 kill, 0 death. 2 assist. Dia dalam team fight participation semuanya hadir ya. Dan Iya. benar-benar punya impact-nya masing-masing seperti tadi contohnya dia target ke Kin. Dia selalu target ke Kin lebih tepatnya karena emang Valentina kalau ditangkap dengan Hand of Bone dia nggak bakal bisa menggunakan dash ability-nya. Yep, itu dan Hanobon jauh banget jaraknya. Enak Bener. banget. range-nya benar-benar luas dan dari 3 game yang berjalan bisa dibilang ini early game dari Onyx yang paling oke ya. Karena sebelum-sebelumnya benar-benar bisa disamain sama Dewa atau diimbangin. Dan sekarang masalahnya dari Dewa. Bagaimana cara mereka untuk bisa bertahan dengan Oke. grab-grab? Ada satu orang beban kehidupan yang memang ditambah tapi sepertinya setelah sudah semuanya mereka harus mundur dan flicker sudah terlihat. Banyak banget resource yang dikeluarkan sama Dewa. Weza terutama. Karena flickernya juga udah out. Berarti sama nih untuk kedua nomor sebenarnya udah gak ada flicker lagi. Sama-sama trade aja. Tapi mungkin untuk di bagian Lordnya, Onyx akan sangat diuntungkan dengan 5.000 gold seperti ini. Kelra kalau Hand of Bone-nya ke Mueza mungkin sangat-sangat bisa menjawab. Jadi kan emang Muezanya pengen mencoba untuk menangkap satu pemain dari Onyx. Dan masalahnya sekarang Lord juga muncul nih. Untuk Lord yang pertama, setup sejauh ini memang bisa dipegang sama Onyx untuk 2 turtle terakhir. Tapi dari Dewa nggak menutup kemungkinan juga mereka punya Kin dengan Black Dagger Form yang bisa menjadi inisiator atau pembuka. Hanya saja Golden Hour udah mulai menjadi masalah utama buat mereka. Dan kita masih menunggu nih permainan Swan Song untuk itu. bisa nge-cancel Kelra. Itu, tapi balik lagi ya, Oktanya juga punya banyak cancellation di sini. Iya. Ada Lutfi dengan Fury's Dive. Dan jangan lupakan juga bahwa lagi-lagi ada Golden Hour dan Golden Hour-nya Keyboy. Ini kan beda nih targetnya nih. Dia nggak mau cuma orang atau combo doang, dia pengen tutup lini belakangnya biar backupnya nggak bisa datang dalam team fight. Wah ini Mueza masih nekat juga loh. Gak banyak SP lagi di dalam tubuhnya. Berusaha masih bisa mengusir ke arah beberapa player loh. Clear cepat di area mid lane, habis itu kembali lagi mungkin untuk melakukan setup. Dan sejauh ini belum ada celah buat Dewa bisa masuk, dan kalaupun mau coba untuk masuk kayaknya source skills yang digunakan ini akan sangat banyak. Termasuk dengan ya Black Dagger Form, masalahnya Kin udah di pressure banget. Wih, mau di fight back ah. Oke, Yep. Dan itu dia. Sudah take off. Lutfi Wow. akan landing ke arah mana tapi sekarang Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Kairi. Pertempuran yang tidak terelakkan. Zaman Force sudah langsung dikuatkan. Sementara sekarang Maybe belum ada damage yang benar-benar bisa dihantarkan pula ke arah beberapa player. Maybe satu terakhirnya Kelranya down. Maybe mendapatkan satu target itu baik tapi mengantarkan dirinya pula dekat ke arah beberapa player dari Onyx. Dan Mueza tempat berbeda menjadi korban pula. Dan sekarang Keyboy mengejar ke arah Kin, tapi Kinnya berhasil selamat masuk ke dalam area defensifnya sendiri. 4 pemain berhasil di take down dan hanya menyisakan Kin seorang diri. Lord dipegang, keuntungan semua ada di tangan dari Onyx dan mereka masih mau paksa lagi. Oke, dan Kin. Udah ya? Begitu mengerikan. Oke, cukup ya. Cukup. ya. Karena kita tadi melihat ada satu naga yang dikandangin kan Iya. sama Keyboy, tapi emang timingnya pas banget sih. Dia di sebelah Mueza, di sebelah Okta. Jadi pas Oktanya Swansong di cancel, wah ini Okta bener-bener gak bisa dengan bebasnya melakukan deliver damage magic. Karena emang akan terganggu oleh member dari Onyx. Even tadi ada shield effect dari Swansong, ditabrak sama player Onyx pokoknya. Iya, tapi setelah turun pun dari Black Dagger Formnya tetap bisa connectin Patrify ke arah damage dealer bahkan. Yang akhirnya ngebuat dari Dewa gak bisa bergerak lagi dan harus kehilangan 4 player. Sekarang Lord udah mulai masuk, tinggal bagaimana caranya dari Onyx, apakah mau dipaksa lagi dengan Black Dagger Form? Oke. Itu dia, coba lihat apa yang akan dilakukan oleh Lutfi. Akan landing ke arah mana. Zaman Force sudah di pop up. Sementara Maybe bekerja keras satu yang terakhirnya. Lutfi sakit banget tapi masih bisa ditahan. Damage yang bisa dihasilkan oleh beberapa player. Tapi baru saja terlihat Swansong di bagian belakang. Siapa akan menjadi korbannya? Dolly down. Sementara satu Black Dragon Form terlihat di dalam tubuh Kin pula. Masih dapat dolin sih, Prof. Iya, tapi dari semua fight yang terlalu hektik tersebut lagi-lagi Lancelot menahan 7 Lord Pak Pulung ya. Ya.
ngedashnya tetap masih dengan muscle memory yang sama. Iya. Di tempat yang sama lagi seperti biasa. Menggunakan wave minion detik 10 dan detik 41 untuk sebagai anak tangganya. Iya, dan sekarang efek freeze masih possible ya, ada golden hour. Itu dia Golden Hour udah dikeluarkan dan Kin Wah. terjebak juga. Kena ya dua-duanya ternyata langsung free untuk base turret yang dimiliki oleh Dewa. Pecah di bagian bottom lane. Karena dari Golden Hour-nya juga cuma buat mendapatkan objektif aja. Iya, worth it sih untuk ngebuka satu ultimate, tapi masalahnya Web tertangkap, hei Kelra. wah. Apa yang terjadi sekarang Swansong? Hei Kelra masih berhasil selamat. Bahkan Dolin. Pergerakan ekstrim dilakukan. Ini tuh kayak mancing-mancing aja ya dari Onyx ya sebenarnya. Pengen tarik siapapun dari Dewa untuk keluar. Tadi Kairi juga udah hampir ngebuka Phantom Execution ke bagian depan. Tapi untuk sekarang akan ditarik terlebih dahulu. Ada 25 detik lagi menuju ke arah Lord. Dan itu yang nggak boleh disia-siakan sama kedua belah sisi. Ya karena dengan adanya gold 9 ribuan seperti ini ya, Onyx pasti expect-nya pengen teamfight tuh di luar area dari area amannya Dewa. Iya. Jadi mereka pengen fight-nya mungkin di area jungle, di area river. Oke, dan itu dia sesaat lagi apa yang akan terjadi. Golden Hour mau dikeluarkan kah? Karena dari Kiboy sendiri memiliki sebuah flicker dan itu dia. Golden Hour menjadi sebuah penghalang. Gimana? Pemain-pemain dari Dewa tidak akan bisa pulang, tapi sekarang Oktanya menghilang, tapi Kiboynya pulang terlejap seketika zaman muda langsung dipompa begitu saja. Ada satu beban kehidupan di dalam di atas. Tunggu dari Kairi, Lutpija masih berusaha satu yang terakhir. Lutpija selamat. Maybe dikejar, ada Sun yang siap untuk bisa membombardir juga apapun yang akan dilakukan oleh Maybe. Web Minion akan masuk, Web Minion dimiliki oleh Dewa keluar, tapi mereka tidak akan sanggup menunggu. Jauh lebih lama lagi Maybe down dan Donic siap menutup game yang ketiga. Sang Raja Langit masih cukup kuat menyelesaikan game ini dengan skor akhir 2-1. Dan ternyata Dewa United mereka masih harus melakukan evaluasi sebelum benar-benar bisa mendapatkan 2 poin penuh menghadapi Onyx. Ada dua hal yang mungkin aku notice di sini. Kalau ngomongin Onyx, mereka tetap kuat. Mereka punya winning condition yang mereka sangat menjawab apapun yang dilakukan oleh Dewa. Tapi Dewa mungkin sedikit membantah apa yang dibilang sama orang-orang. Apa itu? Kalau mereka cuma panas di minggu yang pertama. Karena di minggu yang ketiga aku merasa kekalahan ini bukan kekalahan yang begitu memukul bagi Dewa seperti sebelum-sebelumnya. Jadi mereka butuh evaluasi, butuh apalagi setelah kalah dari Onyx. Harusnya ada hal yang bisa mereka ambil dari sini ya. Itu dia. Karena di game yang ketiga oke, game yang pertama mereka memberikan hal yang begitu baik. Game kedua mereka ngelawan tapi kalah juga. Di game yang ketiga di sini mereka baru kelihatan kelemahan loh, Prap. Lihat betapa manisnya individual decision dari Onyx. Keyboy Golden Hour-nya di belakang. Iya itu bagus banget. Yuchong Petrify-nya buat siapa. Pemilihan satu demi satu. Targetingnya sampai akhirnya Hunt of Bone. Itu Kelra berdansa itu dia. Udah bebas banget Dia ya. udah tinggal tembak kanan kiri. Iya. Targetingnya sebebas itu. Dan aku kira tadi itu bakal jadi celah buat Dewa dengan damage dari Maybe. Tapi ketika Kelranya udah mulai bisa Nih. join ke area team fight, Lihat, dia tutup belakangnya. Gak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Jadi dipaksa team fight. Keyboy tumbang emang di sini. Tapi trade-nya lihat Okta, Kairi juga selamatkan di sini tuh. Semuanya terjawab. iya, bener-bener kejar ya. Yap. Ditutup gak boleh pulang Pak Pulung. Oke, dan beberapa saat lagi kita akan melihat ya bagaimana interview dengan teman-teman dari Onyx bersama dengan siapa? Ini dia Bude Clara. Sonic masih bisa tersenyum lebar karena Onyx memenangkan match ini dengan 2-1. Gameplay yang mungkin membuat semua orang berdebar-debar. Finally, masuk ke minggu yang ketiga, berlangsung penasaran sama Suns. Masuk ke minggu ketiga, Ya, menang 2-1. Heeh. ya betul. Apakah minggu 3 ini memang lebih menantang buat Onyx? Sudah pasti sih kan bisa dilihat dari matchnya tadi. Dia bisa tahu celah kita juga, cara comebacknya, terus cara permainan Dewa juga lumayan bagus juga. Jadi ya hasilnya tetap menang, alhamdulillah sih. Alhamdulillah tetap menang. Tapi game pertama apa sih yang membuat kalian bisa sampai hilang win streak dari gamenya? Pecah loh itu. Mungkin ada gerakan tambahan aja sih dari kita. Agak ya gerakan tambahan aja sih, blunder gitu. Makanya Dewanya juga pintar bisa nyari celah, yang tadi gue bilang. Makanya bisa comeback game 1. Oke, berhasil untuk memaksimalkan celah yang ada. Tapi Suns, apakah menggunakan hero unik adalah kunci kemenangan kalian di game kedua? Vexana muncul mendadak. Ya
Iya, siapa ya? Siapa ya? Ya emang pengen pakai aja sih. Pengen pakai aja. Ya, Ngeliat pengen dikasih sama coach cewek doang. bukan requestan Suns berarti. Oh ini nih. Dari cewek sih itu. Dari Oh. cewek. Ya. Cewek Effect masih muncul. Game kedua dan kita lihat banyak banget hero-hero unik sekarang ya Sans untuk mid laner. Ada Odette muncul, ngelihat Odette hadir di MPL nggak kepengen pakai juga Sans? Sebenarnya kalau dari hero tergantung dari coach cewek sih. Apa yang cewek mau pick ya kita harus siap pakai. Oh yang penting siap aja, tapi banyak banget pertanyaan di luar sana yang penasaran. Sebenarnya kasih dong mungkin 2 hero tier S dan tier A untuk mid lane dari Sans. Valen SSS. SSS? Ya sama tadi Ayah. Hah? Tadi Ayah. Ya A. Kagura. Kagura masuk di A? Ya. Kagura. Oke, Sans bakal maininnya kah? Dan itulah dia. Muncul nama yang menarik, hero menarik. Tapi mid lane memang membuat kita penasaran hero-hero apa lagi yang akan muncul. Karena sekarang tier-tier sekarang begitu menarik. Tapi yang begitu apik adalah di mana di sini Kiboy harus melawan tim Dewa dengan 3 kali glue. Bisa dengan 3 kali glue. Memang Onyx nggak takut dengan glue milik Dewa United? Karena ada Vexana tadi. Oh, kuncinya Vexananya. Tapi kalau ngebahas tentang ngelepasin glue, banyak yang bilang ini Onyx kenapa ngelepasin glue 3 kali padahal salah satu hero yang bisa mengubah permainan. Menurut kalian sendiri glue itu seperti apa sih? Membuat masalah atau enggak? Ya kalau hero-nya ya lumayan kuat, cuman masih bisa dilawan lah. Masih bisa dilawan. Karena di Oni kita punya pawang glue. Pawang glue siapa itu? Iya, Paddington pawang glue soalnya. Oh, Coach Paddington ya di belakang. Iya. Oke, tapi kalau ngebahas tentang kalian bisa ngelawan glue-nya. Kenapa tadi kalian pada akhirnya kalah 1 game dan gimana sih bounce back-nya? Fokus ke apa sih Boy untuk game kedua dan game ketiga? Ya kalau game pertama memang kita dari gua juga banyak blunder lah kita. Banyak kesalahan, terus ya kita coba perbaiki game 2. Habis itu ya udah. Tapi sudah, perbaikin aja. Tapi Upi kasih tahu dong, apa yang kalian perbaiki nih? Masuk ke game kedua. Mungkin dari kom sih, kita lebih santai aja tadi yang game 2 sama 3. Game 2, 3 lebih santai. Ya benar. Tapi kalah di game 1, apa reaksi kalian? Apa ya, tadi gak expect juga sih tadi kena comeback. Ada yang kumar. Pas lagi ya. Double kumar ya, real kumar ada muncul. Tapi benar dari Uti sendiri shock di game pertama karena ke comeback. Semuanya juga kaget. Karena win streak ini kekalahan pertama kalian loh di MPL season 17. Ya kaget lah sih tadi ke comeback kan. Soalnya tadi early kita udah lumayan menang kan tadi kan hitungannya. Siapa Upi yang bikin comeback? Tadi sih yang aku lihat yang lumayan ngeribetin si inilah, si Kin. Si Kinnya, Ya benar. bukan kumarnya ya? Bukan. Tapi ngebahas tentang game 1, game 2, Kyrie. Kita lihat fightmu bersama dengan Dolin. Game 1, game kedua, tukar-menukar, ngedapetin objektif. Seberat apa sih fightmu dengan Dolin untuk ngedapetin objektif? Kenapa? Ngedapetin objektif, Carl, Lord, dan semuanya. Fight bareng Dolin, itu seberapa intens? How hard it is? Nggak terlalu intens sih menurut gua, soalnya tadi pas dia dapat gua kena stun doang. Setelah pas gua nggak kena stun kan nggak pernah dapat dia. Ah. Cuman ya mekanik dia oke lah, jago. Jago. Tapi ya dari pertarungan bahkan di game ketiga, Kyrie semakin galak gak sih masuk ke game ketiga? Dikit kayaknya, dikit. Dikit. Ya. Apakah memang dengan mengeluarkan Lancelot ada alasannya nih? Tiba-tiba Kyrie Lancelot muncul di game ketiga. Memang pengen banget menang, nggak mau sampai menjadi kekalahan match pertama kah? Cewek sih, cewek mau Lancelot. Soalnya tadi gua udah mau pick Aulus tadi, Aulus. Halus, Ya udah mau keluarin Aulus. halus racing tiba-tiba Kyrie minta, tapi tidak kata cewek. Pokoknya yang cewek katakan harus dilakukan. Ya. Iya. Ngedapetin kemenangan 2-1 membuka match ini apakah berarti sesuatu sama Kyrie? Apakah
Dewa menjadi contender kuat di season 17 ini? Ya menurut gua potensi mereka gede sih. As a team. Menurut gua mereka bisa at least top 3. Top 3. Jadi, at least. Dan dengan kemenangan ini pun juga semuanya bertanya-tanya, gimana match up Kelra dengan maybe satu player yang you said, he's good, he's got potential. How was the match up on the lane? Bagus sih. Oh, bagus sih. But you both play same heroes. Cloud. What is the difference between your Cloud and his Cloud? Maybe Cloud is terlalu kuat. Yang Cloud gua Ya, jadi punya maybe. yang Cloud gua cupu. Kenapa? Why? Kata Kairi. Kairi, kamu nggak pro temenmu? Kamu nggak pro sama temenmu? Kenapa? Cloudnya dia, kamu bilang cloudnya dia cupu. Gak ada bilang gua. Oh, Dia mulai terjadi pertengkaran dalam tim. But ya, dengan maybe tadi, maybe got 1 point game on Onyx. Dewa United got 1 point. Are you disappointed with this result because it's 2-1? The first game you lost. Iya, soalnya sayang duit. Oke, jadi 2-0 memang lebih enak ya. Tapi ngebahas tentang kekalahan satu game. Is this motivate you to get more clean win? Iya. Yeah. What did you learn from your loss? Iya, Bude. Apa Kairi? Kenapa kamu bisikin apa ke dia? Tiba-tiba dia cuma iya bude. Apa? What did he learn? Iya. What did you learn from your loss? This is your first loss on MPL, first game loss. Or is it okay? Itu aja sayang duit. Ya pokoknya belajar pokoknya nggak mau kehilangan lagi lah ya. Belajar ini apa? Micro yang makro as a team. Makro kita as a team sama decision making harus don't hesitate. Oh, jangan ragu-ragu. Agak ragu. Nggak boleh ragu-ragu lagi. Itu adalah pelajaran berharga. Sonic, minggu ini Onyx akan bermain 2 kali. Jadi, kali ini kemenangan dari Onyx, mari rayakan bersama dengan Sonic. Bisa lamaan lagi nggak itu musiknya? Nyaman ya? Nyaman. Nyaman Karena ya. saya pelan-pelan meyakinkan kayaknya Kelra udah mulai masuk ke kultur kita. Kenapa? Karena tadi kan pas tos-tosan sama Sonic kan dia. Iya. Oh iya. Itu kayak Udah mulai, biasa orang refleks Indo kita ya. kan. Iya kayak udah. Iya kan. Dia udah naturalisasi. Iya. Pelan-pelan. Iya, mantap Mas Adana. Materi dia. Nah ini dia untuk gameplay ya yang tadi dibawakan sama teman-teman dari Onyx. Early gamenya bisa dibilang mereka cukup sukses. Beda dengan game 1 game kedua. Dan ya ini akhirnya ngebuat Kelra jadinya punya space. Tapi yang paling penting inisiasinya sih menurut aku Kiboy Lutfi nih Tetap dua ini. tetap di sini. Aku merasa emang fight-nya bagus di sini. Cara pembuangan flicker segala macamnya itu presisi sekali. Jadi tidak ada yang dirugikan di sana. Cuma Dewa yang rugi. Iya. Full rugi. Tapi ini dia play of the match. Wow. Sans 509 ya nggak tumbang sama sekali. Tapi memang tugasnya Cetian ya harus di belakang, harus safe, harus aman. Jadi bener-bener di posisi yang kalau bisa gak boleh kesentuh gitu. Tadi aja pasifnya Cetiannya Sans dipakainya buat mentalin maybe. Iya cuma buat mentalin kok. Pas lagi mau end game, biar maybe-nya gak mukulin minion. Males banget lihat pasif Setian. Kadang kan buat defensif. Iya. Tapi kalau lagi owning ya udah maju cari orang. Pentalinnya juar gitu kan.
knockback-nya annoying soalnya. Iya. Ini dari Kin juga akhirnya nggak bisa digerak karena beberapa kali langsung di trap ya. Iya. Dari Hand of teman-teman Bone. Onyx ya. Ini ada satu kill yang langsung mengubah banyak hal. Nah ini nih, salah satunya maybe-nya dijebak sama Mueza tuh. Screenshot. Bete. Bete pasti ketutup itu. Jadi kayak nggak bakal bisa backup buat ke area dari mid lane turret. Dan itu mid lane turret outer loh, jangan lupa ya. Jadi kayak di posisi tersebut aku merasa kayak ya berarti di sini Dewanya emang nggak bakal bisa mendapatkan banyak vision dari area sungai. Ketutup semua. Iya, sebenarnya maybe juga melakukan banyak trade ya di beberapa momen, dia dapetin poin eliminasi juga. Tapi akhirnya nggak bisa berlanjut terus-menerus. Karena sekalinya dia bikin momen untuk kasih damage, udah ketutup semua jalan pulangnya. Dan di sini beberapa kali ya kita lihat Okta tuh tertangkap kamera, dia emang benar-benar jadi target utama ya. Kayak hidangan utama dari Onyx, bukan lini depannya tapi cari Oktanya dulu. Karena kalau Oktanya udah gak ada flicker, dia Swansong udah keganggu. Nah ini Sans nih, tuh di flickerin kan. Dia pengen digeser ke kiri tapi maybe-nya di tengah-tengah Pak. Jadi kepantulnya ke knockback-nya ke bagian base. Dan kita bakal melihat juga secara itemization yang dibawakan. Karena ini gamenya jadinya cepet banget, 13 menit 48 detik aja yang dibutuhkan. Bahkan Dewa cuma dikasih 5 poin eliminasi sejauh ini. Yang dimana berarti Skypierce di awal yang dibikin sama Dolin akhirnya nggak bisa work sama sekali. Iya itu tuh. Karena Skypierce Suyo itu emang temponya harus cepet banget. Iya. Kayak mainnya harus tap gitu pokoknya. Kayak ada temponya tapi yang ngegas gitu. Kan kalau misalkan anggap kita ini ya breathwork atau kayak kita bernafas gitu. Kayak ada yang kalau misalkan mau relax 4 detik per detik kan. Tapi kalau ini enggak, kalau emang 2 detik gas aja. Jadi makanya mungkin itu yang membuat adrenalin rush dari Dolin tadi. Papulung bertanya-tanya kayak, kok heart rate-nya tinggi banget. Iya. 151 maksimal. Lawan Onyx, itu yang pertama Pak. Yang kedua dia punya tanggung jawab tinggi. Iya, Harus tempo tugasnya. cepet. Karena kalau game time-nya kayak semakin lama bergulir, dia nggak dapet kill, nggak enak buat dia. Dan udah gitu Onyx bawain tipikal hero-hero yang merusak momen kan. Obsidian. Ultinya Cetin, Video of the Phoenix kan udah langsung nutup momen banget. Banyak. Contoh kayak tadi ya, kayak adanya Fury of the Phoenix itu maksain Okta buat Swansong. Terus kayak Kairi, Rich Guy by Todaknya. Ini kalaupun Swansongnya udah keluar, dia kejar. Dia udah punya Endless Barrel, dia udah punya semua hal, damage-nya udah cukup. Dan ngejarnya juga nggak sendirian kan, ada Lutfi, kadang ada Keyboy. Jadi ganti-gantian lah untuk aggro damage-nya juga. Nah iya, jadi nggak perlu ragu ya untuk ngebuka inisiasi dari teman-teman Onyx. Dan, wow. Terlihat ya mungkin ada beberapa penggunaan hero ya.